Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya sang murid dengan topik pembahasan kali ini, Nabi yang Umi. Selama ini teman-teman muslim selalu mengatakan bahwa Muhammad adalah Nabi yang Umi, yang tidak dapat membaca dan menulis alias buta huruf. Dengan pernyataan tersebut mendukung bahwa Muhammad menerima wahyu dari Jibril dan dihafalkan. Dalam pembahasan kali ini saya berusaha menyajikan yang selama ini teman-teman muslim katakan tersebut tidak sesuai dengan literasi sumber-sumber data muslim. Berdasarkan dari sumber turunnya wahyu pertama kali di surat Al-Alaq yang mungkin teman-teman muslim yakini sebagai dasar alasan bahwa Nabi tidak dapat membaca dan menulis. Pada kesempatan kali ini, sumber data yang saya pakai adalah mengacu dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Dalam Sirah Nabawiyah halaman 149 dikisahkan mengenai Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dari Jibril. Di sini tertulis, malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra tersebut sehingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Apa yang mesti aku baca?" Malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra itu. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mula yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Surah Al-Alaq 15. Aku pun apa yang ia baca, kemudian setelah selesai Jibril pergi meninggalkanku dan aku bangun dari tidurku. Dari kisah tersebut, Muhammad tidak dapat membacanya sampai 3 kali dan sudah menyatakan tidak dapat membacanya. Dan Muhammad melakukan apa yang sesuai Jibril kehendaki. Maka Jibril pergi dan Muhammad terbangun dari mimpinya. Jika berdasarkan kisah turun wahyu yang dalam mimpi tersebut, yang menguatkan kisah para bahwa Muhammad adalah Nabi yang umi alias tidak dapat membaca dan menulis, dan semua wahyu beliau hafalkan, kisah ini akan berbeda berdasarkan sumber literasi berikut. Hadis Sahih Bukhari 2721 tertulis, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menulis surat kepada dalam kurung Raja Romawi, dikatakan kepada beliau bahwa mereka tidak membaca tulisan kecuali bila berstempel. Maka beliau mengambil stempel terbuat dari perak. Sungguh aku seakan melihat cahaya putih pada tangan beliau. Lalu beliau memberi tanda yang bertulisan Muhammad Rasulullah. Dan penguatnya Sahih Bukhari 5423, Sahih Bukhari 6629, Sahih Muslim 3902, Sahih Muslim 3993, Abu Daud, Sunan Nasai, Musnad Ahmad. Sahih Bukhari 2119 bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kaisar dalam kurung Raja Romawi _ Heraklius, kurung yang isinya beliau bersabda, "Jika kamu enggan dalam kurung masuk Islam,
maka kamu menanggung dosa bangsa Assyrin atau Eropa. Berdasarkan dalil tersebut menyatakan bahwa Muhammad dapat membaca dan menulis, yang secara otomatis menggugurkan alibi Nabi yang umi tersebut. Apakah selama ini teman-teman muslim tidak mengetahui bahwa Muhammad dapat membaca dan menulis? Ataukah teman-teman muslim sudah mengetahui dan mendukung kisah Nabi yang umi? Pertanyaannya, apakah kisah Nabi yang umi ini mendukung kisah kenabian yang untuk menguatkan bahwa tidak dapat membaca dan menulis benar-benar mendapatkan wahyu Yazid tersebut, menguatkan kisah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Jika argumen Nabi Umi sudah tidak sesuai dengan data dan fakta literasi muslim sendiri, lalu bagaimana Muhammad mendapatkan kisah-kisah kitab sebelumnya yang diklaim dari Jibril? Sebelum saya memaparkan pertanyaan poin nomor 1, mari kita simak kronologis kisah turunnya wahyu dan peran-peran orang dekat Muhammad yang mendukung kenabiannya. Sirah Nabawiyah dari halaman 151. Sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, "Wahai istriku, ini Jibril, ia datang kepadaku." Khadijah berkata, "Suamiku, berdirilah dan berbalinglah di atas paha kiriku." Rasulullah SAW berdiri lalu berbaring di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, "Apakah engkau melihatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya Khadijah." Berkata, "Ubahlah posisi dudukmu, berbaringlah di paha kananku." Rasulullah SAW mengubah posisi duduknya dengan cara duduk di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, "Masih engkau melihatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya Khadijah." Berkata, "Ganti posisimu dan berbaring di atas pangkuanku." Rasulullah SAW mengganti posisinya dengan berbaring di atas pangkuan Khadijah. Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Kemudian Khadijah melepaskan pakaiannya serta menanggalkan kerudungnya, sedang Rasulullah SAW masih tetap berbaring di atas pangkuannya. Khadijah berkata, "Masihkah engkau melihatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, tabahlah dan bergembiralah. Demi Allah, dia adalah malaikat dan bukan setan." Cara unik dan aneh lainnya dilakukan oleh Khadijah. Aku mendengar dari ibuku Fatimah binti Husain menceritakan peristiwa tersebut dari Khadijah. Hanya saja aku pernah mendengar ibuku berkata, Khadijah memasukkan Rasulullah SAW ke dalam daster miliknya pada saat Jibril menghilang dari hadapan Rasulullah SAW. Khadijah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ini pasti malaikat, bukan setan." Dalil data yang kali ini ditampilkan dari hadis Mustad Ahmad 24678. Mengisahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar pada saat tidur. Beliau tidak melihat mimpi kecuali seperti datangnya subuh yang cerah. Kemudian beliau mencari tempat yang sunyi. Beliau datang ke Gua Hira dan bersemedi di dalamnya. Dan sepanjang selanjutnya silakan teman-teman bisa baca. Lalu beliau kembali dalam keadaan bergetar dan kedinginan, tak
kala ia bertemu dengan Khadijah, beliau berkata, selimutilah aku. Ia pun menyelimutinya. Setelah hilang rasa gelisahnya, beliau bersabda, wahai Aisyah, apa yang terjadi kepadaku? Lalu ia mengabarkan dengan suatu kabar. Beliau bersabda, saya khawatir pada diriku sendiri. Khadijah berkata kepadanya, tidak, kabarkanlah demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau telah menyambung tali persaudaraan, berkata jujur, bertanggung jawab, dan memuliakan tamu, dan menolong kebenaran. Kemudian Khadijah mendekatinya hingga datang pula Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzai bin Usai. Dia adalah anak pamannya Khadijah, saudaraku adalah ayahnya. Dia adalah orang yang membela kejahilian. Dia menulis kitab dengan bahasa Arab dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Arab. Seperti yang Allah hendaki, ia adalah seorang kakek yang sudah tua dan Khadijah berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah keponakanmu. Waraqah berkata, keponakanku, apa yang kau lihat? Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, apa pendapatnya? Waraqah berkata, ini adalah wahyu seperti yang diturunkan kepada Musa. Aduhai, wahyu telah diturunkan kepada seorang pemuda. Aku malu bila kaumku nanti akan mengusirmu. Rasulullah SAW berkata, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah berkata, iya, tidak ada seorang lelaki pun yang diberi seperti yang diberikan kepadamu, kecuali akan diusir. Kalaulah harimu menjumpaiku, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar. Kemudian tak lama setelah itu Waraqah wafat dan wahyu pun terputus. Hingga Rasulullah SAW merasa sedih karena beliau begitu sedihnya. Beliau sering pergi di siang hari ke gunung. Tak kala sudah sampai di puncak gunung, beliau ingin menjatuhkan dirinya darinya. Berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca, tertera di sana bahwa Muhammad yang dinyatakan ummi dan tidak dapat membaca dan menulis ternyata sudah dapat membaca dan menulis, dan dinyatakan bahwa Muhammad menerima banyak wahyu dari Jibril pun sudah terpatahkan dengan sendirinya bahwa Muhammad mempelajari dan banyak mengetahui tentang kitab-kitab sebelumnya dari Waraqah bin Nawfal, yang dimana itu adalah masih sepupu dari Khadijah. Dan di sini saya akan sedikit bertanya mengenai berdasarkan dari sumber-sumber Muslim sendiri, ritual semedi di gua apakah juga diwariskan oleh Adam, Abraham, dan Musa? Bagaimana Waraqah mengenal Allah, sedangkan Waraqah menulis Injil, di Injil tidak ada Allah? Dan dinyatakan tak lama setelah itu Waraqah wafat dan wahyu pun terputus, hingga Rasulullah SAW merasa sedih. Dan di sini ada bertimbul pertanyaan baru, bagaimana wahyu bisa berpengaruh putus tidak turun karena wafat? Bukankah wahyu diterima melalui Jibril? Ini yang saya katakan tadi. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu kembali di dalam tema yang selanjutnya. Jadi teman-teman yang merasa terberkati, silakan membagikan video ini sehingga juga menjadi berkat buat yang lainnya. Shalom.